church shift, saat gereja harus bergerak, bukan sekadar bertumbuh. Banyak gereja hari ini sibuk bertanya, bagaimana caranya jemaat bertambah? Apakah gereja sungguh mengubah dunia di sekitarnya? Buku Church Shift karya Sunday Adelaja menantang paradigma itu. Ini bukan buku tentang cara membangun gereja besar, tapi tentang gereja yang hidup dalam mandat kerajaan Allah. Buku Church Shift karya Sunday Adelaja menantang paradigma itu. Ini bukan buku tentang cara membangun gereja besar, tapi tentang gereja yang hidup dalam mandat kerajaan Allah. Sunday Adelaja, Gembala Gereja, Embassy of the Blessed Kingdom of God for All Nations. Gereja yang berdampak besar secara sosial, politik, dan budaya. Buku ini lahir dari kekecewaan terhadap gereja yang pasif. Sunday Adelaja tidak menulis dari teori, tapi dari pengalaman membangun gereja di tengah krisis nasional. Baginya, gereja bukan tempat pelarian, tapi agen transformasi Allah di dunia nyata. Inti utama buku ini adalah perubahan paradigma gereja dari church-centered menjadi kingdom-centered, shift painting dari datang ke gereja, diutus ke dunia dari kegiatan rohani, tanggung jawab sosial dari menunggu mujizat menjadi jawaban doa. Menurut Adelaja, gereja gagal bukan karena kurang doa, tapi karena tidak hidup dalam mandat kerajaan Allah. Matius 28 ayat 19-20, Matius 6 ayat ke-10, Kejadian 1 ayat 28. 1. Gereja terlalu fokus ke ibadah, bukan kehidupan. 2. Jemaat diajarkan menunggu Tuhan, bukan bekerja bersama Tuhan. Spiritualitas dipisahkan dari politik, ekonomi, pendidikan, budaya. Adelaja menyebut ini sebagai spiritual escapism, iman yang saleh di gereja, tapi tidak relevan di dunia. Yakobus 2 ayat ke-17, Matius 5 ayat 13-16. Gereja menurut Sunday Adelaja melahirkan pemimpin, profesional, entrepreneur, politis, pendidik, bukan hanya pendeta yang dipanggil. Setiap jemaat adalah utusan kerajaan Allah. Jika gereja penuh Roh Kudus, tapi kota tetap rusak, maka ada sesuatu yang salah. Bukan pada kota, tapi pada gereja. Kekuatan, profetik, dan menantang. Kitabiah, tapi kontekstual, relevan untuk negara berkembang, seperti Indonesia. 1. Bisa terasa keras bagi gereja tradisional. 2. Minim bahasan penderitaan dan salib. Perlu keseimbangan teologi. 3. Perlu dibaca dengan hikmat, bukan ekstrem. Apakah gereja kita menjadi pusat harapan kota atau hanya pusat kegiatan rohani? Apakah iman kita mengubah sistem atau hanya menghibur diri? Church Shift bukan ajakan memberontak, tapi ajakan bertobat secara kolektif. Bertobat dari gereja yang nyaman menuju gereja yang diutus. Jika gereja tidak bergerak, dunia akan membentuk arah sendiri. Tapi, jika gereja bangkit dalam mandat kerajaan, bangsa-bangsa akan melihat terang Kristus. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share. Tuhan memberkati kita semua.